Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Lombok Organik. Pada video sebelumnya saya pernah membahas 3 kelebihan dari air hujan bagi tanaman dibandingkan air pada umumnya. Dan pada video ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang air hujan memiliki manfaat yang luar biasa bagi tanaman. Akan tetapi kenyataannya di lapangan sering kita menemukan bahwa serangan penyakit biasanya lebih tinggi terjadi saat musim hujan dibandingkan dengan musim kemarau. Kedua hal ini terlihat bertentangan, ditambah lagi dengan ada beberapa pernyataan petani yang mengatakan bahwa ketika turun hujan, biasanya petani membilas tanamannya menggunakan air biasa, dan ini katanya efektif untuk menekan serangan penyakit pada tanaman, khususnya dari jenis jamur patogen. Tentu jika kita melihat pernyataan dari petani ini terlihat bahwa air hujan membawa penyakit bagi tanaman. Kenapa bisa demikian? Kita akan coba bahas pada video kali ini. Ada 4 poin yang menurut saya menjadi penyebab kenapa bisa pada musim hujan serangan penyakit pada tanaman lebih meningkat dibandingkan pada musim kemarau. Yang pertama adalah karena kelembapan udara. Jadi kelembapan udara memang meningkat tajam saat musim hujan, dan kelembapan udara ini tentu berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan mikroba. Jadi tidak hanya mikroba baik yang akan tumbuh di lahan kita, akan tapi juga mikroba patogen. Dan ketika mikroba baik ini tidak bisa menekan pertumbuhan dari mikroba patogen, maka yang terjadi adalah tanaman akan terserang oleh mikroba patogen tersebut. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah yang menarik ini, ternyata air hujan membawa spora jamur patogen. Di beberapa jurnal yang sempat saya baca, ada yang mengatakan bahwa ketika musim kemarau, spora jamur seperti antraknus, kemudian embun tepung, bahkan fusarium terbawa oleh angin, kemudian diam di atmosfer, dan setelah berapa lama turun hujan, dan air hujan tersebut akan bawa spora-spora jamur patogen yang akan menempel di daun dan tanah. Tentu nanti ditambah dengan kelembapan tadi, tentu pertumbuhan spora jamurnya akan cepat dan itu akan menyerang tanaman. Kemudian poin ketiga adalah terjadinya pencucian nutrisi. Biasanya saat curah hujan sudah sangat tinggi, nutrisi atau unsur hara pada tanah akan sangat berkurang karena tercuci oleh air hujan. Dan jika unsur hara pada tanah sudah berkurang, maka penyerapan nutrisi oleh tanaman juga akan sangat minim sekali. Jadi tanaman ini sebenarnya sama dengan kita, makhluk hidup, sama dengan manusia. Jadi ketika nutrisi kita tidak tercukupi, maka sistem imun kita juga tidak akan terbentuk dengan baik. Atau ketika musim pancaroba, kita mudah terserang oleh penyakit. Begitu juga dengan tanaman, ketika unsur hara diserap tidak maksimal, maka tanaman tidak bisa membuat antibodinya sendiri. Untuk diketahui, ternyata tanaman bisa mensintesis senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder ini adalah senyawa yang digunakan tanaman untuk bertahan dari berbagai serangan hama, baik itu dari serangga, jamur, bakteri, atau bahkan dari perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi tanaman bisa memproduksi senyawa tersebut dengan satu syarat, tanaman bisa menyerap nutrisi yang cukup dari tanah. Jadi karena hujannya lebat, unsur haranya terkikis, maka yang terjadi adalah tanaman kekurangan unsur hara. Poin keempat atau poin terakhir, air hujan mengandung nitrogen. Kenapa bisa demikian? Bukankah nitrogen ini merupakan salah satu unsur hara makro primer yang sangat dibutuhkan oleh tanaman? Kenapa ini bisa menjadi penyebab penyakit bagi tanaman? Ada jurnal yang sempat saya baca, ternyata suplai input nitrogen pada tanaman, semakin tinggi input nitrogen pada tanaman, itu akan berakibat juga akan meningkatnya serangan penyakit terhadap tanaman tersebut. Itu berdasarkan penelitian yang sempat saya baca. Mungkin nanti Anda bisa baca referensinya di Google atau di mana, di tempat lain. Karena kita ketahui air hujan ini mengandung nitrat, dia adalah nitrogen dalam bentuk nitrat yang tentu kalau terus-menerus disuplai ke tanaman, tentu ini akan meningkatkan jumlah nitrogen pada tanaman. Dan satu lagi, dengan adanya kandungan nitrogen pada air hujan, tentu ini akan mungkin saya dikoreksi kalau salah, ini akan menurunkan pH tanah, dan pH tanah yang terlalu rendah ini selalu berkaitan dengan meningkatnya serangan mikroba patogen pada tanaman terutama dari jenis jamur. Oke, itu dia 4 poin yang
bisa mengakibatkan atau penyebab kenapa serangan penyakit pada tanaman meningkat pada saat musim hujan. Jika ada yang masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan via kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, Lombok Organik.